Dan kalau kita bertanya, wahai Nabi Ibrahim, kenapa engkau lakukan itu semua? Ya, maka ini jawabannya di surat As-Saffat ayat 99. Qala inni dzahibun ila rabbi sayahdin. Ya, dan Nabi Ibrahim berkata, aku sesungguhnya ini dzahibun ila rabbi. Pergi terus-menerus. Zahib itu kan bentuk fa'il ya. Jadi bukan zahaba. Kalau zahaba itu di masa yang lalu pergi. Ya, atau ya Kan? zahabu. Masa sekarang pergi. Tapi ini zahibun. Ya, zahibun itu kemarin pergi, sekarang pergi, ya akan datang pun akan pergi. Jadi terus-menerus. Sudah menjadi pelaku. Ya. Kayak orang hamil. Hamil itu kan bukan cuma sehari dua hari. Hamil itu 19-10 hari kita nggak bisa taruh baby kita kan. Ya, kita terus menggendongnya gitu. Itu hamil. Artinya Jadi pengukuhan zahib. Pak Tito. Ya, selamat datang Bu Tati. Mohon di mute. Ya, jadi ini Nabi Ibrahim berkata, ini zahibun. Ya, sesungguhnya aku terus-menerus pergi menuju Allah. Ke Robbi. Kepada Allah. Jadi terus-menerus melakukan upaya mentaati perintah Allah. Kenapa wahai Nabi Ibrahim? Ya. Yahdi. Agar Allah memberikan aku petunjuk. Masya Allah. Jadi motivasinya itu agar Allah selalu memberikan petunjuk. Nah, ini kita harus sadari ya. Sekelas Nabi Ibrahim saja masih dengan segala kerendah hatiannya berharap hidayah dari Allah. Ya, jadi memang kita sangat harus menyadari hidayah Allah ini eh, turun dan naik ya. Maka kita selalu minta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim tuh minimal 17 kali dalam sehari. Agar Allah selalu membawa kita, menunjuk kita dalam setiap langkah kita, dalam setiap ucapan kita, itu semua adalah hal-hal yang atas hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena memang ada pihak yang tidak suka kalau kita taat kepada Allah, yaitu para syaitan dan pasukannya. Ya, mereka mencoba memalingkan, memesongkan, ya, agar kita tidak mentaati Allah. Nah, ini. Jadi Nabi Ibrahim itu adalah orang yang selalu mentaati Allah dengan motivasi agar mendapat hidayah. Nah, kemudian beliau adalah pribadi yang selalu ya memanfaatkan akal budi yang telah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi Ibrahim itu terkenal cerdas ya dan sangat argumentatif ya dan bisa mematahkan logika orang yang berdialog dengan beliau. Ya, beliau berdakwah kepada kaum penyembah alam ya. Nanti ada ayatnya ya, nanti kita bahas ya bagaimana orang-orang yang menyembah bintang, menyembah matahari gitu ya, menyembah bulan itu semua akhirnya coba dikuak oleh Nabi Ibrahim. Kemudian juga berdakwah kepada kaum penyembah berhala ya tadi ya sudah saya cerita tentang semua dihancurkan ya, kemudian kapaknya ditaruh di berhala yang paling besar ya, mencoba membuka gitu ketika dia mengatakan boleh jadi si berhala yang paling besar ini yang menghancurkan yang kecil-kecil gitu. Sehingga kaumnya itu sadar gitu, loh nggak mungkin batu kok menghancurkan batu. Nah itu kan berarti ngerti gitu. Batu nggak punya kekuatan apa-apa, kenapa juga disembah gitu. Ya, kemudian juga nanti betapa hebatnya beliau ketika mematahkan argumentasi Raja Namrud yang zolim. Nah ini ya di surah Al-An'am ayat 75 sampai 80 ya di sini tentang bagaimana Nabi Ibrahim itu membimbing kaumnya untuk menyadari bahwa semua di alam itu tidak memiliki kekuatan. Kekuatan itu hanya milik Allah. Dan demikianlah kami perlihatkan kepada Nabi Ibrahim kekuasaan yang terdapat di langit dan di bumi dan agar dia termasuk orang yang yakin. Ya, ketika malam telah tiba, falamma janna alaihi lail ra'a kaukaban. Ya, kaumnya itu melihat bintang dan mereka mengatakan hadza rabbi. Falamma afala qala la ahabul alqilin. Ya, maka ketika bintang itu terbenam dia berkata aku tidak suka kepada yang terbenam. Ya, jadi ini sebenarnya sedang membimbing logika kaumnya yang menyembah bintang, yang menyembah bulan, yang menyembah matahari. Ya. Kemudian ketika melihat bulan terbit, dia berkata, inilah Tuhanku. Tapi ketika bulan terbenam, dia berkata, sungguh, jika Tuhanku tidak memberi petunjuk kepadaku, pasti aku termasuk orang yang sesat. Wah, terbenam juga, berarti bukan Tuhan nih, gitu kan. Itu sebenarnya sedang mendampingi logika kaum, yang menyadarkan. Bukan Nabi Ibrahim yang punya keyakinan seperti itu,
tapi sedang menyadarkan kaumnya. Kemudian ketika matahari terbit, dia berkata, inilah Tuhanku, ini lebih besar. Tapi ketika matahari terbenam, dia berkata, wahai kaumku, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan. Ya, jadi membimbing logika kaum. Ya, ini matahari juga terbenam, ya, walaupun dia lebih besar dari bulan. Yang terakhir, Nabi Ibrahim memberikan dakwahnya, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifa wa ma ana minal musyrikin. Aku hadapkan wajahku kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi. Jadi semua itu adalah makhluk Allah. Ya, yang menciptakan itu Allah. Menghadapkan wajah dengan kepasrahan, mengikuti agama yang benar, dan aku bukanlah termasuk orang-orang yang musyrik. Ya. Dan kemudian kaumnya membantah. Ya. Maka Nabi Ibrahim berkata, apakah kamu hendak membantahku tentang Allah, padahal dia benar-benar telah memberi petunjuk kepadaku. Dan aku tidak takut kepada malapetaka dari apa yang kamu persekutukan dengan Allah, kecuali Tuhanku menghendaki sesuatu, ilmu Tuhanku meliputi segala sesuatu, tidakkah kamu dapat mengambil pelajaran. Nah, di sini ibu-ibu sekalian, kita mengambil kesimpulan bagaimana Nabi Ibrahim itu adalah pribadi yang tidak henti-hentinya untuk mendakwahi kaumnya, untuk menyembah Allah. Ya, dan saya yakin ya, upaya yang dilakukan Nabi Ibrahim ini melahirkan keberkahan tentunya, termasuk dalam upaya beliau dalam mendidik anak. Ya, karena sesungguhnya penjagaan terbaik itu adalah penjagaan dari Allah. Ya. Anugerah terbaik, pemberian terbaik itu adalah pemberian dari Allah. Ya, Masya Allah. Ya. Jadi kalau kita berjuang untuk mencari keridhaan Allah, maka Allah akan ridha kepada kita dan akan memudahkan urusan kita. Nah, ini tentang bagaimana beliau menghancurkan berhala di ayat 58-nya. Kemudian bagaimana kemudian mereka menuduh Nabi Ibrahim, ya. Dan di ayat 62-nya Nabi Ibrahim ditanya, ya, apakah kamu yang melakukan perbuatan ini dari Tuhan kami, wahai Ibrahim? Lalu pada ayat 63-nya Ibrahim menjawab, sebenarnya patung yang besar itu yang melakukannya. Maka tanyakan saja kepada dia, ya, jika dia dapat bicara. Ini kepandaian Nabi Ibrahim, ya, mendampingi logika kaumnya, ya, untuk menyadarkan mereka. Ya. Ya, kemudian di ayat 64 sampai 65-nya kaum Nabi Ibrahim berkata, sesungguhnya kamulah yang menzalimi diri sendiri. Engkau, wahai Ibrahim, pasti tahu bahwa berhala itu tidak dapat bicara. Maka Nabi Ibrahim langsung tuh ngambil statementnya kaum itu untuk membalikan kepada mereka, mengapa kamu menyembah selain Allah sesuatu yang tidak dapat memberi manfaat sedikit pun dan tidak pula mendatangkan mudarat kepada kamu. Ngomong aja nggak bisa kan gitu. Celakalah kamu dan apa yang kamu sembah selain Allah, tidakkah kamu mengerti? Maka di ayat 68 ini Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Raja Namrud untuk dibakar. Bakarlah dia dan bantulah Tuhan-Tuhan kamu jika kamu benar-benar berbuat. Pembakaran dilakukan, namun Allah menyelamatkan Nabi Ibrahim. Ya, di ayat 69 Allah berkata kepada api, wahai api, jadilah kamu dingin dan menyelamatkan Ibrahim. Nabi Ibrahim selamat dari pembakaran itu, dan adapun kaumnya tidak mengikuti petunjuk digolongkan sebagai orang-orang yang merugi. Di ayat 70 dikatakan, dan mereka hendak berbuat jahat terhadap Ibrahim, maka kami menjadikan mereka itu orang yang paling merugi. Jadi ini ayat-ayat tentang keteguhan Nabi Ibrahim menghadapi kaumnya. Demikian pula ketika Nabi Ibrahim mencoba mendakwahi Raja Namrud. Ini kan bentuk dakwah yang luar biasa, ya, berat berhadapan dengan penguasa yang lalim, zolim, ya, dan sombong, ya, karena dia sudah mengaku sebagai Tuhan. Nah, di sini Nabi Ibrahim mencoba mematahkan argumentasi keyakinan, ya, si Raja Namrud yang salah itu. Alam tara ila alladhi haja Ibrahim fi rabbih an atahu Allahul mulka. Il qala Ibrahim rabbiyalladzi yuhyi wa yumit. Qala ana uhyi wa umit. Ya. Apakah kamu tidak memperhatikan orang yang mendebat Nabi Ibrahim tentang Tuhannya, yaitu Raja Namrud, ya, mendebat tentang Allah, ya, karena Allah telah memberikan dia, si Raja Namrud itu kekuasaan, ya, sehingga dia menjadi sombong dan mengaku sebagai Tuhan. Maka Nabi Ibrahim berkata kepada Raja Namrud yang mengaku Tuhan itu, sesungguhnya Tuhanku itu yuhyi wa yumit, ya, bisa menghidupkan dan bisa mematikan makhluk.
Maka si Raja Namrud yang sombong itu berkata, aku juga bisa, ana uhyi wa umit, aku bisa menghidupkan dan mematikan. Ya, waduh, ini orang sombong banget gitu ya. Pikir Nabi Ibrahim. Ya. Ternyata si Raja Namrud mencoba membuktikan, saya akan buktikan, saya bisa menghidupkan dan mematikan. Ya, datangkan dua manusia, dua orang bawa ke sini. Yang ini katanya, tolong dipenggal biar dia mati, yang ini lepas biar dia hidup. Nah, kan aku bisa menghidupkan dan mematikan. Nah, itu logika yang eh, apa ya, yang dimiliki oleh Nabi Ibrahim, oleh Raja Namrud yang merupakan delusi, ya, merasa benar, padahal kan nggak, bukan itu yang dimaksud Nabi Ibrahim. Allah itu menghidupkan, ya menghidupkan benar-benar, yang mati jadi hidup gitu ya, yang nggak ada jadi ada, itu kehendak Allah. Demikian juga Allah bisa mematikan yang ada jadi nggak ada dengan izinnya. Tapi si Raja Namrud mengatakan saya juga bisa, tapi kemudian dia ternyata memiliki logika yang salah. Bagi dia menghidupkan itu melepas orang yang dari hukuman, mematikan itu memancung leher orang yang dihukum. Nah, itu kan beda ya, itulah yang namanya delusi. Tapi di sini Nabi Ibrahim berhadapan dengan penuh keyakinan kepada Allah. Kemudian beliau berpikir gitu, gimana mematahkan argumentasi orang sombong yang mengaku sebagai Tuhan. Maka kemudian Nabi Ibrahim berkata, qala Ibrahim fa innallaha ya'ti bisyamsi minal masyriq fa'ti biha minal maghrib. Ya. Kata Nabi Ibrahim, sesungguhnya Allah Tuhanku itu yang menerbitkan matahari dari sebelah timur. Ya. Kalau kamu memang Tuhan, ya, berarti kamu juga bisa dong. Tolong terbitkan dari sebelah barat. Ya. Kalau Tuhan kan berkuasa seperti Tuhanku. Kuasa Tuhanku itu menerbitkan matahari dari sebelah timur. Kalau kamu memang Tuhan, terbitkan dari sebelah barat. Nah, ini cerdas sekali ya. Kemudian apa yang terjadi? Fabuhitalladzi kafar. Maka kicaplah, diamlah, tidak mampu berkata-kata orang yang kafir itu, yaitu si Raja Namrud. Wallahu la yahdil qaumal zalimin. Allah tidak memberi petunjuk orang yang zalim. Karena dia sudah zalim, walaupun Nabi Ibrahim memberi argumentasi, dia tidak bisa terima. Nah, ini. Nah, tapi di sini catatan kita adalah bagaimana cerdasnya Nabi Ibrahim. Dia adalah orang yang sangat rasional ya, dan bisa mematahkan orang-orang yang sombong. Ya. Itu sifat beliau. Kemudian yang ketiga, sifat beliau itu walaupun hebat seperti itu, tapi kepada orang tuanya beliau sangat santun. Ya. Kemudian dia berkata kepada bapaknya, sesungguhnya aku akan memohonkan ampun bagimu dan aku tidak dapat menolak sesuatu dari kamu sisaan Allah. Ya, jadi tetap berharap dan berdoa kepada Allah agar orang tuanya dapat hidayah. Tapi hidayah itu kan dari Allah. Ya. Dan Nabi Ibrahim juga sadar tidak bisa menolak sisaan dari Allah kalau ayahnya tidak menerima keyakinan atau beriman. Ya, jadi kemudian setelah itu beliau dilarang ya untuk mendoakan karena bapaknya tetap bertahan dalam kekafiran. Tapi beliau tetap santun. Kemudian nih ya, beliau itu penuh dengan penuh perhatian kepada keluarganya dan selalu mendoakan mereka. Ini doa-doa Nabi Ibrahim yang bagus-bagus ya, doa ketika meminta keturunan, doa ketika mengharapkan keturunannya menjadi ahli ibadah, doa ketika meninggalkan istri dan anaknya di lembah yang tak berpenghuni tadi ya, doa setelah membangun Ka'bah bersama anaknya Nabi Ismail ya. Dan banyak sekali doa-doa Nabi Ibrahim yang bagus-bagus sih. Nah, ini diantaranya ketika Ibrahim berdoa, qala Ibrahim, Rabbi ij'al hadzal balada aminan wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Rabb, jadikanlah negeri ini negeri yang aman. Jauhkanlah aku beserta anak cucuku agar tidak menyembah berhala. Jadi doa Nabi Ibrahim yang kemudian terkabul dari generasi ke generasi sampai hari ini. Ya, bagaimana kita melihat Makkah yang seperti sekarang ini. Kemudian beliau juga berdoa, Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas, faman tabi'ani fa innahu minni wa man 'asani fa innaka ghafurur rahim. Ya, ini doa beliau untuk kaumnya. Ya Rab, berhala itu telah menyesatkan banyak dari manusia. Barang siapa mengikuti maka orang itu termasuk golonganku, dan barang siapa mendurhakaiku maka engkau ya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi keprihatinan beliau kepada kaumnya. Ya. Itu juga bagian dari doa beliau. Kemudian doanya bagi keturunannya. Ya.
Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitika muharram Rabbana liyuqimus shalah faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minats tsamarat la'allahum yashkurun. Ya, jadi Ibu sambil saya bacain doa-doa Nabi Ibrahim dari Al-Qur'an, kita sambil aminkan ya supaya ini doanya juga bisa barokah buat kita semua. Ya Rob kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanaman dekat rumahmu Baitullah yang dihormati. Nah, tadi yang beliau meninggalkan istri dan anaknya di tempat yang tak berpenghuni itu, ya Rob, agar mereka melaksanakan sholat. Jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka, dan berilah mereka rizki dari buah-buahan, dan mudah-mudahan mereka bersyukur. Masya Allah. Jadi doa ini sampai hari ini kita bisa merasakan ya, bagaimana orang itu kepingin sekali pergi haji, minimal pergi umroh. Nah, udah pernah pun mau balik lagi, mau balik lagi. Pasti kan ibu-ibu yang pernah umroh pingin balik lagi, apalagi yang belum pernah umroh. Masya Allah, semoga Allah mudahkan. Ya. Karena memang itu bagian dari pengabulan doa Nabi Ibrahim ya, dari Allah pengabulannya itu, sehingga membuat semua manusia yang beriman di seluruh penjuru negeri itu ingin pergi berbondong-bondong menuju tempat yang tadi ya Nabi Ibrahim meninggalkan istri dan anaknya, walaupun mereka sudah tidak ada, tapi tadi ya tahwi ilaihim, terus kita punya kecenderungan untuk pergi ke sana. Kemudian juga berilah rizki dan buah-buahan ya, kita lihat hari ini di Mekah tuh Masya Allah ya, segalanya ada gitu ya, apalagi cuma buah-buahan. Kemudian beliau juga berdoa, Rabbana innaka ta'lamu ma nakhfi wa ma nu'lin wa ma yakhfa 'ala Allahi min syai'in fil ardi wala fis sama. Ya Rabb kami, sesungguhnya Engkau mengetahui apa yang kami sembunyikan dan apa yang kami tampakkan, dan tidak ada sesuatu yang tersembunyi bagi Allah, baik yang di bumi maupun di langit. Kemudian doa beliau yang lainnya adalah Alhamdulillahilladzi wahaba li 'ala kibari Ismail wa Ishaq inna rabbi lasami'ud du'a. Setelah puji bagi Allah yang telah menganugerahkan kepadaku Ismail dan Ishak. Sungguh Tuhanku benar-benar Maha mendengar dan memperkenalkan doa. Jadi optimisme dalam berdoa. Ya, kemudian ini doa yang lain, Rabbi ij'al muqimas shalah wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang menegakkan sholat. Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, perkenankan doaku ini. Masya Allah. Ini doa yang patut sekali kita teladani dan perlu kita bacakan juga ya. Dan juga masih minta ampunan bagi orang tua. Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Ya Allah, ampunilah aku, kedua ibu bapakku, dan semua orang beriman pada hari diadakan hisab. Ya. Ini juga doa Nabi Ibrahim, alladzi khalaqani fahuwa yahdin walladzi huwa yut'imuni wa yasqin wa idza maridtu fahuwa yashfin walladzi yumituni tsumma yuhyin walladzi atma'u an yaghfira li khati'ati yaumaddin. Ya, jadi ini juga termasuk doa Nabi Ibrahim. Nah, ini juga doa yang bagus sekali. Rabbi habli hukman wa alhiqni bis shalihin. Ya Allah, anugerahkanlah aku kebijaksanaan. Jadi bijaksana itu di atas pandai. Orang pandai belum tentu bijaksana. Ya, orang bijaksana itu biasanya orang yang pandai, ya, yang sudah setapak lebih lagi, yaitu mencapai tingkat kebijaksanaan. Ya. Dan juga Nabi Ibrahim berdoa, wa'alhiqni bis-sholihin. Ini doa yang sangat bagus. Bagaimana kita minta dipertautkan ya, dengan orang-orang yang soleh. Senang hati kita bertemu dengan orang-orang yang soleh. Ya, karena Rasulullah juga mengingatkan al-arwahu junudul mujannadah. Ruh kita itu ada satu pasukan. Ya, jadi kalau kita itu senang dengan seseorang, biasanya kita sama-sama itu ruhnya tuh jenisnya seperti apa. Kalau kita suka di majelis ilmu, berarti ruh kita itu sama dengan orang-orang yang ada di majelis ilmu yang suka pada kebaikan. Kalau ruh kita suka dengan ahli maksiat, ya berarti ya ruh kita itu suka dengan kemaksiatan. Ya. Ya, jadi ini doa yang sangat bagus ya dari Nabi Ibrahim. Waj'ali lisana sidqin fil akhirin. Jadikanlah aku buat tutur yang baik buat orang-orang yang soleh ya. Artinya bagaimana perbuatan kita itu tidak menimbulkan fitnah ya. Ya, kita terkenal orang-orang yang beriman pada Allah, maka perbuatan kita pun
perbuatan yang sesuai, yaitu perbuatan orang-orang beriman. Jangan sampai ya disebut-sebut nama kita dengan perbuatan kita yang salah, ya, bukan perbuatan yang soleh. Waj'alni min warathati jannatin na'im. Nah, ini motivasi yang tertinggi. Allah jadikanlah hamba ini pewaris surga yang penuh dengan kenikmatan. Waghfir li abi innahu kana minal dhalin. Minta ampun bagi ayahnya walaupun dia termasuk orang yang sesat. Wala tuhzini yauma yub'atsun. Ya Allah, jangan engkau hinakan aku di hari kebangkitan. Jadi yang ditakuti Nabi Ibrahim itu adalah kehinaan di hari kebangkitan. Yang diharapkan adalah menjadi pewaris surga. Jadi orientasi akhiratnya itu begitu kuat. Ya. Karena beliau sangat paham di hari itu yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari itu tidak ada manfaatnya punya harta yang banyak, punya pengikut yang banyak, punya anak yang banyak, nggak ada manfaatnya kecuali orang-orang yang memiliki hati yang lurus, baru dia akan mendapatkan manfaat di hari pembalasan kelak. Nah, ini sejatinya kehidupan sangat dipahami oleh Nabi Ibrahim, ya. Tidak terjebak dengan pedaya kehidupan dunia. Seperti kebanyakan orang mengejar dunia sampai lupa bahwa dia pasti akan mengakhiri hidupnya di dunia. Sampai lupa mempersiapkan ya bekal untuk hari akhir. Nah, jadi di sini ya bagaimana Nabi Ibrahim mengutamakan kecintaan kepada Allah di atas segala cinta yang itu harus terbukti, dan buktinya adalah bagaimana beliau melakukan semua perintah Allah, termasuk perintah Allah ujiannya untuk meninggalkan ibunda Hajar di tempat yang sangat berat seperti itu, dan beliau pun berat menerimanya, tapi ibunda Hajar ternyata telah dididik menjadi wanita solehah dan mendukung ketaatannya kepada Allah. Kemudian yang paling berat adalah ujian menyembelih Nabi Ismail. Itu adalah bala mubin. Itu semua adalah bukti kecintaan Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa taala di atas segala cinta, di atas segala egonya. Ya, dan itu terbukti. Nah, kemudian juga doa beliau ketika beliau bersama Nabi Ibrahim ya membangun Ka'bah. Wa yarfa' Ibrahim qawa'ida minal baiti wa Ismail rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Jadi selesai membangun Ka'bah yang merupakan bentuk peribadatan itu, Nabi Ibrahim langsung berdoa bersama Nabi Ismail, Rabbana taqabbal minna, ya Allah terimalah amal kami. Innaka antas sami'ul alim, sesungguhnya Engkau adalah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Jadi kita juga dalam beramal soleh itu jangan puas, oh saya udah beramal soleh nih, saya udah jadi orang baik. Kita perlu bertanya, ya kita perlu berdoa kepada Allah, ya Allah terimalah amal kami. Belum tentu diterima kalau di hati kita ada kemunafikan, kalau di hati kita tidak ada keikhlasan, ya maka amal itu pun tidak diterima. Maka di sini Nabi Ibrahim mencontohkan dalam setiap amal perbuatan berdoa kepada Allah. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Ya Allah, jadikanlah kami berdua orang yang tunduk kepadamu, dan jadikanlah keturunan kami umat yang juga tunduk padamu. Wa arina manasikana, tunjukkanlah kami cara beribadah. Wa tub alaina, ampunilah kami, innaka antat tawwabur rahim, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha mencintai, Maha mengasihani. Ya. Jadi itulah ya berbagai takarubnya Nabi Ibrahim kepada Allah, berbagai ketergantungan jiwa beliau kepada Allah dengan doa-doa tadi, dan itu melatar belakangi kesuksesan beliau dalam mendidik anak. Pribadi yang begitu takarub, ya, selalu mendekat kepada Allah, selalu melakukan apapun untuk Allah, maka Allah pun memudahkan urusan Nabi Ibrahim dalam mendidik anaknya. Nah, di sini puncak ya dari hubungan Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail sebagai ayah dan anak yang saling mencintai, yang penuh dengan kasih sayang, ya, yang selalu berkomunikasi dengan baik. Ini disebut di sini, ini luar biasa ya. Ini metodologi pendidikan anak yang sangat luar biasa ini. Ya, ketika pada sesi ketika Nabi Ibrahim harus menyampaikan satu hal yang sangat berat, ya. Falamma balagha ma'hu sa'ya, dan ketika anak itu sampai pada usia yang dia sanggup berpikir, ya, ada yang bilang 12 tahun, ada yang bilang 18 tahun, ya. Qala ya bunayya, hai anakku sayang. Ya, ini pola pertama yang Nabi Ibrahim contohkan.
memanggil anak dengan penuh kasih sayang, untuk mengekspresikan rasa sayang. Kenapa? Karena orang Arab itu bisa manggil anaknya ya ibni, hai anakku. Ya, rasa bahasa ya ibni itu di bawah ya bunaya. Bunaya itu lebih halus, lebih mengekspresikan kasih sayang. Wahai anakku sayang, ya bunaya. Ya, jadi orang tua harus mengekspresikan kasih sayang kepada anaknya sehingga anak merasa disayang oleh orang tua. Dan ini merupakan basic need seorang anak, kebutuhan dasar seorang anak untuk dicintai oleh orang tua. Ya, walaupun sayang, sayang 1000 kali sayang, ya, tidak bisa menafikan hal-hal kebaikan yang harus diarahkan. Ya, banyak orang tua yang sayang sama anaknya, akhirnya dia menjadi orang tua yang permisif. Apa aja boleh ya, karena itu dia sayang sama anaknya, takut anaknya kecewa, takut anaknya nanti protes dan lain sebagainya. Pokoknya ya udah deh, yang penting sayang. Akhirnya apa saja boleh. Itu namanya permisif, apa saja dipermisikan ya, dibolehkan gitu ya. Tapi Nabi Ibrahim walaupun begitu sayang kepada anaknya dan dia malam hari bermimpi, ya mimpi itu adalah perintah Allah bagi seorang nabi, ya mimpinya itu menyembelih Nabi Ismail. Dan mimpi itu tidak diketahui siapapun kecuali Nabi Ibrahim sesungguhnya. Artinya apa? Kalau Nabi Ibrahim gak jujur, dia diam aja. Kalau saya diam juga orang gak ada yang tahu orang itu mimpi saya gitu kan. Tapi kan ini buat seorang nabi yang jujur itu tidak mungkin. Ya, tetap beliau sampaikan walaupun dengan perasaan yang sangat berat. Ya, tapi didahului dengan panggilan penuh kasih sayang untuk menunjukkan bahwa Nabi Ibrahim sangat sayang pada anaknya. Ya bunaya, ini orang firman ayah nih bermimpi ya melihatmu dalam mimpi anni azbahu, ayah menyembelihmu. Nah, jadi pada yang kedua ya walaupun yang pertama tadi menunjukkan kasih sayang, tapi yang kedua ini kebenaran disampaikan. Walaupun kebenaran itu sangat pahit, tapi disampaikan. Tapi tidak dengan cara yang otoriter, tapi dengan cara yang sangat persuasif. Anakku sayang, ayah bermimpi menyembelihmu. Nah, yang ketiga menarik ya. Fanzur madza tara. Bukan lakukan gitu. Pokoknya kamu akan Bapak sembelih karena Bapak semalam itu bermimpi menyembelih kamu, itu berarti perintah Allah. Enggak begitu. Beliau hanya mengatakan, wahai anakku sayang, Bapak bermimpi menyembelihmu. Fanzur madza tara. Bagaimana pendapatmu, Nak? Subhanallah. Bagaimana pendapatmu, Nak? What is your opinion? What do you think? Bagaimana pendapatmu? Ya. Jadi ada pertanyaan terbuka gitu. Pertanyaan terbuka yang merangsang anak itu untuk menunjukkan sikap. Jadi bukan sikap orang tua. Di sini anak itu ditanya sikapnya bagaimana. Gimana nih, Nak? Anakku sayang, Bapak mimpinya begini. Bagaimana menurutmu? Ya, Masya Allah. Ini sangat luar biasa, sangat edukatif. Tidak ada paksaan, yang ada adalah mengasah critical thinking si anak, kemampuan berpikir kritis anak. Ditanya, gimana pendapatmu kalau Bapak begini, mimpinya begitu, anakku sayang. Ya, ada nuansa kasih sayang. Maka dijawablah oleh Nabi Ismail, ya abati. Ibu-ibu kan tahu ya kalau orang Arab itu panggilan bapak itu yang suka kita ikutin abi ya. Abi itu udah bapakku. Tapi ternyata ada diksi yang lebih indah, yang lebih bernuansa kasih sayang, yaitu abati. Iya abati, wahai ayahku sayang. Kenapa Nabi Ismail bisa berkata iya abati? Karena dia dipanggilnya juga iya bunaya. Ayahnya kalau manggil itu tidak cukup iya ibni, tapi iya bunaya, wahai anakku sayang. Anaknya pun menjawab, iya abati, wahai ayahku sayang. Apa yang dikatakan Nabi Ibrahim? If al ma tu'mar. Lakukan, wahai ayahku sayang, apa yang diperintahkan padamu. Nah, ini menarik. Padahal Nabi Ibrahim tidak mengatakan, nak, ayah diperintah untuk menyembelihmu. Enggak ada kata-kata amarah. Tapi Nabi Ismail itu faham. Itulah kemampuan berpikir. Wahai ayah, lakukan apa yang diperintahkan. Jadi Nabi Ismail faham bahwa itu merupakan perintah Allah. Mimpi ayahnya seorang nabi itu adalah bukan mimpi biasa, tapi itu merupakan mimpi perintah dari Allah, dan Nabi Ismail faham walau Nabi Ibrahim tidak menyampaikan. Lakukan, wahai ayahku sayang, apa yang diperintahkan kepadamu. Satu. Kemudian
Satajiduni insyaallah minas sabirin. Ayah niscaya akan menemui aku insya Allah atas izin Allah minas sabirin, termasuk di antara orang-orang yang sabir, ya, di antara orang yang sabar. Bukan mengatakan satajidni insya Allah as-sabir, aku ini orang yang sabar, nggak begitu. Tapi sadar betul banyak orang baik dan mudah-mudahan aku termasuk di antara orang baik itu. Satajidni insya Allah minas sabirin. Ayah akan dapati saya insya Allah termasuk di antara orang-orang yang bersabar. Di antara mereka kerendah hatian, pengakuan terhadap kebaikan orang banyak. Ya, Masya Allah. Ini adalah sebuah ayat yang sangat menginspirasi kita sebagai orang tua yang hendaknya membangun hubungan dengan anak itu tidak serta-merta mentang-mentang kita ini orang tuanya, mungkin kita merasa lebih dulu lahir, mungkin kita merasa lebih banyak ilmunya, ya tidak serta-merta itu dengan anak itu penuh dengan otoriter ya, sikap yang otoriter. Tapi di sini kita melihat bagaimana seorang nabi melakukan pendekatan yang sangat luar biasa. Penuh nuansa kasih sayang, disampaikan nilai kebenaran, tapi juga dengan cara yang persuasif. Ya, disampaikan saja, kemudian ditanya bagaimana pendapatmu. Coba kalau Nabi Ibrahim tidak persuasif, bisa beda kalimatnya. Wahai anakku, ayah ini nabi, kamu suka atau tidak suka, mau tidak mau besok kamu ayah sembelih. Wah, kan bisa begitu. Anak tidak ada pilihan. Anak tidak menentukan. Anak tidak berpendapat. Itu semua adalah pendapat orang tua yang diikuti dengan begitu saja. Nah, ini lama-lama akan melahirkan anak-anak yang tidak bisa bersikap, tidak bisa melihat sesuatu dan memberi penilaian. Ini kalau kata Dokter Aisyah ya, saudara kita yang sedang sakit itu, beliau bilang, ya ini anak-anak yang jadi korban narkotika itu anak-anak yang biasa memiliki sikap disikapi oleh orang tua secara otoriter. Jadi dia tidak punya critical thinking, tidak mampu untuk berpikir kritis. Begitu juga berhadapan dengan teman-temannya yang mengedarkan narkoba. Wah nih mau tidak mau kamu enak nih, enak gitu. Nggak bisa berpikir kritis, adanya cuma nggak enak kalau nolak. Karena biasa diperlakukan begitu dengan orang tuanya. Maka kalau untuk mengatakan say no to drugs itu susah buat orang-orang yang dididik biasa sejak kecil dengan sikap-sikap yang penuh dengan otoriter, ya, sikap otoriter. Nah, ini pelajaran bagi kita para orang tua untuk bisa menghormati anak sebagai manusia yang bisa berpikir, yang kemudian juga butuh untuk diasah keterampilannya berpikir, karena seumur hidupnya nanti dia akan memutuskan hal-hal yang terbaik bagi dirinya. Ya, ajarkan ya kepada mereka cara-cara yang terbaik. Nah, ini Nabi Ibrahim telah memberikan contoh yang luar biasa. Dan ternyata ini sangat sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW di surah ini surah apa? Al-Imran ya, Al-Imran ayat 159. Nah, di sini luar biasa ya nasihat Allah kepada Nabi Muhammad dalam mensikapi kaumnya. Dan ini juga bisa kita ambil bagaimana orang tua mensikapi anak-anaknya. Fabima rahmati minallah lintalahum. Maka dengan disebabkan oleh rahmat Allah, engkau berperilaku lemah lembut kepada mereka. Walau kunta fadhan ghalidhal qalbi. Kalau engkau bersikap keras lagi berhati kasar, lau fadhu min haulik, pasti mereka nggak nyaman dan kabur dari sekitarmu. Ya, fa'fu anhum, mohonkanlah ampun bagi mereka, wastaghfir lahum, mintalah ampunan kepada Allah bagi mereka, wasyawirhum fil amri, bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan mereka. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah, innallaha yuhibbul mutawakkil. Dan kalau kamu memiliki tekad, bertawakallah kepada Allah, sesungguhnya Allah mencintai orang yang bertawakal. Nah, ini bagi kita para orang tua ini juga merupakan arahan ya dari Allah Subhanahu wa taala untuk ya secara manusiawi. Ya, ini saja Nabi Muhammad kepada para sahabat yang notabene sama-sama orang dewasa, yang mana mereka orang Arab itu kan terkenal orang-orang yang keras. Tapi ternyata Allah perintahkan Nabi Muhammad untuk berperilaku lemah lembut. Ya, lemah lembut itu tidak akan menimbulkan goncangan, gesekan, ya Masya Allah. Dan itu bukan kelemahan, justru itu kekuatan. Gak semua orang bisa berlemah lembut, kecuali orang-orang yang kuat, ya
mengendalikan ego dan emosinya, ya, termasuk kita orang tua. Kalau kita nggak bisa mengendalikan ego kita nggak bisa lembut sama anak. Pengennya marah aja gitu kan. Tapi kalau kita bisa mengendalikan emosi, mengendalikan ego, maka kelemah lembutan itu yang merupakan anugerah dari Allah bisa terpancar dari diri kita. Sebab anak kalau tidak disikapi dengan lemah lembut, mereka kabur dari sekitar kita. Ya, mungkin fisiknya nggak kabur, tapi psikologis menjauh, ya, nggak mau deket, nggak mau dengar apa yang kita sampaikan, ya, nggak nyambung komunikasi yang terjadi antara anak dan orang tua, ya. Maka tadi, ya, lemah lembut, memaafkan, ya, memiliki stok maaf yang banyak, mudah memaafkan. Bukan hanya memaafkan, tapi juga memintakan ampun kepada Allah dan juga bermusyawarah. Jadi jangan satu arah gitu, jangan hanya anak itu disuruh dengar. Dengar ya apa kata ibu, apa kata bapak gitu. Walau dalam membuat sebuah peraturan, ya, para ahli mengatakan yang terbaik itu adalah bermusyawarah dengan anak. Bukan membuat peraturan sepihak. Orang tua membuat peraturan, anak harus mematuhi. Ya. Itu akan hanya menimbulkan kesenjangan. Ya, dan akhirnya anak tidak merasa memiliki peraturan itu dan tidak berusaha untuk mematuhinya. Nah, itu kiat-kiat sebagai orang tua yang telah diteladankan oleh Nabi Ibrahim dan juga apa yang Allah perintahkan dalam surah Al-Imran ayat 159 ini. Ya. Dan kemudian juga kita diperintahkan untuk optimis ya dalam berdoa. Di sini menarik ya, ada doa yang diucapkan oleh Nabi Ibrahim, "Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qabli lafi dhalalin mubin." Ini tentang bi'tsah rasul ya. Tapi sebenarnya bi'tsah rasul di sini ini adalah pengabulan doa dari doa Nabi Ibrahim di sini. Ini adalah doa Nabi Ibrahim. Ini kan bi'tsahnya Nabi Muhammad ya. Nabi Muhammad diangkat sebagai nabi. Nah, di sini Nabi Ibrahim itu adalah kakek moyangnya Nabi Muhammad ya. Itu berdoa, wa idz yarfa'u Ibrahim qa'ida minal baiti wa Ismail ya. Jadi ketika tadi habis membangun Ka'bah, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail berdoa, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, terimalah amal kami, sungguhnya Engkau Maha Pendengar lagi Maha Mengetahui. Nah, kemudian Rabbana, ya Rabb kami, waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya, tadi ya sudah ya kita terangkan. Kemudian, nah ini yang ketiga permintaannya kepada Allah. Rabbana wa ba'ath fihim rasulan minhum. Ya Rabb kami, bangkitkanlah ya bagi mereka ya umat-umat yang masa akan datang ini seorang rasul dari kalangan mereka sendiri, yatlu alaihim ayatika, yang akan membacakan ayat-ayatmu, wa yu'allimuhumul kitab, dan akan mengajarkannya kepada mereka, wal hikmah, dan dengan cara yang bijaksana, wa yuzakkihim, dan mensucikan jiwa mereka, innaka anta azizul hakim. Jadi Nabi Ibrahim itu berharap ada keturunannya yang akan menjadi rasul ya, yang akan membacakan ayat Allah ya, mengajarkan kebijaksanaan ya, mensucikan mereka dan juga ya tadi mensucikan itu. Nah, itu kemudian dikabul ya, waladzi ba'atsa fil ummiyin ya. Jadi pengabulannya itu Ibu kalau melihat silsilah dari Nabi Ibrahim ya ke Nabi Muhammad itu ternyata 12 keturunan ya, 12 generasi ya. Sini ya dari Nabi Ismail ya. Kemudian dari sini ya sini kemari itu 12 tingkat. Artinya bisa berapa ratus tahun ya baru terkabul doa Nabi Ibrahim itu kepada Nabi Ismail ya. Jadi Nabi Ibrahim anaknya masih Nabi Ismail. Setelah itu anak Nabi Ismail itu tidak menjadi nabi kecuali kemudian di generasi ke-12 yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini pelajaran yang sangat luar biasa. Kita harus selalu optimis dalam berdoa, ya, termasuk mendoakan anak-anak kita. Jangan anak baru umur 8 tahun, ya kok kayaknya susah banget disuruh baca Quran, kita udah putus asa, ya Allah dosa apa saya ini. Ya bagus sih kita untuk introspeksi, tapi husnuzon, ya, dan selalu berusaha dan jangan putus asa. Anak-anak kita mudah-mudahan lebih panjang ya kehidupan ke depannya dari usia kita ya, mudah-mudahan dalam hidupnya mereka
menemukan kebaikan cepat atau lambat. Ya. Nah, kemudian Nabi Ibrahim adalah seorang yang berakhlak mulia kepada para tamunya. Ini dalam Al-Quran surat Az-Zariyat ya, bagaimana beliau menyuguh ya kedatangan malaikat-malaikat ya yang menyerupai manusia, disuguh dengan sapi yang gemuk ya, daging anak sapi yang gemuk, tapi kok mereka nggak makan ya, karena mereka adalah malaikat. Kemudian juga jujur ya dalam bertutur kata ya, karena sesungguhnya kejujuran itu sangat mahal yang akan membangun keyakinan kepercayaan orang lain kepada kita. Ya, di sini Nabi Muhammad bersabda, barang siapa menjamin bagiku keselamatan antara kumis dan jenggotnya, dan di antara kedua pahanya, maka aku jamin baginya surga. Jadi orang-orang yang jujur itu adalah orang-orang yang akan dijamin surga. Wadhkur fil kitabi Ibrahim innahu kana siddiqina nabiyya. Ya, jadi Nabi Ibrahim itu termasuk orang yang jujur ya, dan juga menyempurnakan amanah. Wa Ibrahim alladzi waffa, dan Ibrahim yang selalu menyempurnakan janjinya, yaitu menjalankan amanah. Jadi amanah itu terkadang sangat sulit dilakukan oleh seseorang, tapi Nabi Ibrahim mencontohkan untuk bisa selalu menyempurnakan janjinya kepada Allah, menjalankan amanah, komitmen dengan amanah, ya, dan itu dilakukan seumur hidup. Dan ini membawa keberkahan bagi Ibrahim dan keturunannya. Dan juga yang ke-10, ya, bagaimana Nabi Ibrahim itu dikatakan wadhkur ibadana Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub ulil aidi wal absar. Dan ingatlah hamba-hamba kami Ibrahim, Ishak dan Yakub yang mempunyai kekuatan yang besar dan ilmu yang tinggi. Jadi ulul aidi wal absar ya, menurut Ibnu Abbas ya, ulul aidi itu adalah orang yang punya kekuatan, sedangkan absar adalah paham terhadap agama ya. Kalau menurut Imam Mujahid, ulul aidi itu maknanya adalah kekuatan untuk melaksanakan ibadah. Jadi kekuatannya itu melakukan ibadah ya, kuat sholat malamnya, kuat ya sholat wajibnya tepat waktu, bisa disiplin ya, puasanya kuat, apalagi tambah sunnah, ibadah qiyamul lail dan lain sebagainya. Jadi kuat dalam melakukan ibadah dan juga mampu melihat kebenaran, masya Allah. Kalau menurut Imam Qatadah, ulil aidi wal absar itu adalah Allah mengkaruniakan kekuatan dalam ibadah dan kemampuan memahami agama. Nah, ini yang kita juga berdoa kepada Allah ya, semoga kita bisa kuat dalam menjalankan ibadah. Ya, orang yang beribadah dengan baik itu ibarat ikan yang berada di air yang jernih ya, ikan yang berada di air yang dia cocok hidup di dalamnya gitu, nyaman ya dengan lingkungannya, karena ibadah itu menenteramkan hati. Ala bi dzikrillah tatmainnul qulub ya. Kita melihat hari ini manusia-manusia modern secara fisik ya, secara permukaan mereka sepertinya sejahtera, tapi permasalahan kesehatan mental ya yang justru sekarang menjadi permasalahan utama bagi manusia di seluruh dunia, karena sebab utamanya mereka meninggalkan sumber ketenangan ya, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang ke-11, ketangguhan Nabi Ibrahim dalam menghadapi ujian ya. Wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'tamahunna qala inni ja'iluka lin-nasi imama qala wa min dzurriyyati qala la yanalu ahdi dzalimin. Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim diuji dengan beberapa perintah dan larangan, lalu Ibrahim menunaikannya. Lalu Allah berfirman, sesungguhnya aku akan menjadikanmu imam, pemimpin bagi seluruh manusia. Nabi Ibrahim itu langsung spontan mengatakan, dan aku juga mohon bagi keturunanku, ya Allah. Nah, Allah berfirman menjawab, janjiku ini tidak mengenai orang-orang yang zalim. Ya, jadi ya kalau keturunan Nabi Ibrahim adalah orang-orang yang taat pada Allah, ya dia bisa dapat. Tapi kalau enggak kena. Ya, jadi inilah ibu-ibu sekalian, pelajaran yang sangat penting dari Nabi Ibrahim alaihissalam, yang beliau adalah seorang pendidik yang sukses mendidik anaknya, tapi ternyata kesuksesan itu bukan hanya pada sikap beliau ketika berhadapan dengan anak, bagaimana perlakuan beliau kepada anak, tapi dalam keseluruhan kehidupannya. Ya.
adalah manusia yang diberkahi dan diridhoi oleh Allah, maka kemudian Allah memudahkan urusannya, termasuk dalam urusannya dalam mendidik anak-anaknya. Nah, itulah yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi ibu-ibu semua. Saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairan kasir Ustazah. Untuk ibu-ibu yang ingin bertanya, bisa angkat tangannya. Insya Allah banyak sekali yang ingin bertanya. Ayo ibu-ibu yang ingin bertanya. Menambahkan juga boleh, Bu Yuli. Bu Dokter kayaknya mau menambahkan. Oh, ini ada yang bertanya nih. Yang di kolom chat, apakah ada yang ingin bertanya? Monggo Ibu, atau yang ingin konsultasi sama Ustazah nih. Ya, jadi sebagai tambahan ya, ini hanya sebagian dari prinsip-prinsip pendidikan anak dalam Al-Quran ya. Wabil khusus dari keteladanan Nabi Ibrahim. Nanti juga kita ada sesi yang lain, mungkin penceramah yang lain ya, dari keteladanan Luqmanul Hakim dalam membimbing ananda-anandanya. Ya. Dia mengatakan beliau seorang nabi, ada yang mengatakan beliau orang yang soleh ya. Tapi yang pasti ada dalam Al-Quran ya, bagaimana Luqmanul Hakim mendidik anak-anaknya. Nah, ini kita fokus kepada apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Itulah ya. Berlimpah keteladanan. Bak mutiara yang menghiasi ya taman-taman peradaban Islam ya. Jadi tinggal kita berenang untuk mengambil berbagai mutiara terpendam di dalam nilai-nilai Islam, dalam Al-Quran ya, Masya Allah. Nah, kita serap dengan baik ya, kita hayati dan kita bermohon kepada Allah ya, semoga itu menjadi juga kearifan kita dalam bersikap, wabil khusus sebagai orang tua bagi anak-anak kita. Dan nanti berjalannya waktu bisa jadi menjadi keteladanan bagi seorang nenek kepada cucunya. Itu juga masih signifikan ya peran seorang syekhah ya, nenek yang biasanya sudah lebih bijaksana, sudah bisa lebih mengendalikan emosi. Itu sangat dibutuhkan bagi seorang cucu ya. Cucu biologis maupun cucu ideologis. Mungkin nanti akan banyak ya anak-anak yang baik diasuh oleh para syekh-syekh. Karena kalau kita lihat di zaman kejayaan Islam itu yang mendidik anak-anak itu bukan anak-anak muda gitu ya. Seperti zaman sekarang kan yang guru-guru TK, PAUD itu biasanya anak-anak muda atau ibu-ibu muda yang tidak lebih bijaksana dari orang tuanya sendiri kalau menurut saya gitu. Idealnya itu justru para syekh, ya, para ulama-ulama, para orang tua yang sudah bijaksana. Itu kalau mereka mengambil peran sebagai pendidik generasi muda itu dahsyat sekali dampaknya. Ya, insya Allah. Jadi setelah sukses menjadi ibu nanti bersiap menjadi nenek ya. Menjadi the other significant person. Kalau parents itu kan significant person, ya, orang yang sangat berpengaruh. Tapi ada orang lain yang juga berpengaruh, diantaranya adalah nenek, kakek gitu ya. Jadi bersiap menjadi the other significant person sebagai nenek yang bijaksana, sebagai bude yang bijaksana, sebagai tante yang bijaksana, sebagai ustazah yang bijaksana. Ya. Baik, itu sudah ada pertanyaan di chat room. Apa tadi pertanyaannya? Apakah ada pedoman khusus untuk mendidik anak agar taat beribadah? Ya, jadi tadi sebenarnya sudah saya sampaikan apa yang menjadi kesimpulan dari Dr. Nasih Ulwan ya dalam mendidik anak itu yang paling efektif adalah metode ada pembiasaan. Ya, dan pembiasaan itu akan sangat efektif ketika ada tokoh yang bisa menjadi teladan. Jadi anak-anak itu lingkungannya di mana? Di rumah. Siapa orang-orang terdekat? Orang tua. Bagaimana orang tua meneladankan diri kepada anak-anaknya dengan atau tanpa kata-kata, itu yang akan sangat efektif ya, akan menjadi rekaman indah di benak anak ya, ketika bangun tidur dia melihat ibundanya sedang sholat subuh atau sholat malam, sedang khusyuk berdoa ya, bagaimana ketika ibundanya mengalami kesulitan itu langsung
menengadahkan tangannya, ya berdoa kepada Allah, itu akan menjadi potret yang sangat indah bagi jiwa anak. Yang otomatis keindahan itu akan terpatri dan akan keluar ketika dia menemui hal yang sama. Ya, jadi kalau ditanya tentang pedoman khusus agar taat beribadah kepada anak, ya sebelum kita mengajarkan taklifnya, bebannya, kita juga perlu untuk membiasakan dia menjadi mukallaf, orang yang terbebani. Nah, ini kalau menurut Dr. Andes Adriano Rusfi, ya, seorang pendidik yang fokus kepada konsep akil balik, ya. Beliau mendapati banyak sekali anak-anak itu diajarkan taklif, beban, tapi tidak diajarkan, dibiasakan menjadi orang yang mukallaf, ya, mampu menanggung beban. Jadi pembiasaannya yang kurang, tapi bebannya gitu kan. Kemudian disiplin yang ala-ala, ya kayak contoh dia sampaikan ada di sebuah sekolah itu memprihatinkan. Jadi anak-anak itu diwajibkan sholat di masjid kecuali hari tertentu. Kalau nggak salah hari Rabu disebutkan. Hari Rabu nggak wajib. Sebenarnya itu bukan peraturan yang, ini cuma mau melihat sebenarnya mana yang benar-benar keluar dari spontanitas yang sudah menjadi kebiasaan mereka. Jadi di hari yang tidak diwajibkan itu sedikit sekali anak yang pergi ke masjid, hampir tidak ada. Di hari yang diwajibkan baru pada berbondong-bondong ke masjid. Berarti apa? Padahal kan memang sudah jelas nilainya. Yang terbaik itu sholat di masjid. Tapi ketika dites ada hari yang diperbolehkan tidak ke masjid, pada nggak ke masjid. Jadi mereka ke masjid itu bukan karena merasakan keindahannya beribadah di masjid, tapi karena peraturan aja terpaksa ngikutin. Nah, itu bahayanya. Maka didapati anak-anak kita yang banyak yang mungkin di pesantren dia harus bangun jam 3, biasakan sholat malam, sampai rumah malah subuhnya juga kesiangan gitu. Itu ya, mungkin karena belum berhasilnya kita membangun kebiasaan yang indah dalam jiwanya, mengajak mereka mengalami ya, pengalaman-pengalaman spiritual yang indah sehingga menjadi motivasi dia gitu untuk melakukan hal yang sama. Itu. Nah, itu sih yang kalau saya perhatikan sekarang gitu ya, ketika usia bertambah tua, ketika oh iya, sesungguhnya kadang-kadang anak-anak itu butuh sekali untuk diajak merasakan keindahan-keindahan ruhiyah yang mungkin kita rasakan yang membuat kita termotivasi. Misalkan, kenapa sih ibu itu kok termotivasi banget untuk sholat malam? Karena mungkin ibu sudah merasakan betapa indahnya. Belum lagi ketika mengkaji, oh betapa mulianya perilaku ini, perilaku orang yang baik sepanjang zaman, bahkan sebelum Nabi Muhammad itu orang-orang itu sudah terbiasa melakukan sholat malam. Nah, itu jangan hanya menjadi pemahaman logis saja, tapi juga menjadi pengalaman spiritual yang indah yang pernah mereka rasakan. Nah, ini akan sangat efektif kalau ada penular. Ya, penular kebaikan. Agent of change-nya itu siapa? Ya, siapa lagi kalau bukan orang tuanya. Jadi memang kita itu hampir sulit ya mengharapkan anak yang baik kalau orang tuanya tidak berjuang menjadi orang yang baik ya. Tapi kalau kita sudah berjuang ya itu otomatis nanti akan menurun ya kepada anak-anak. Ya, pertanyaan kedua nih. Mudah-mudahan yang pertama tidak membawa kepuasan. Ini kedua ya, yang ketiga ya. Oh, tidak ya. Mendidik anak ideologis, apa juga disamakan dengan mendidik anak sendiri. Karena beberapa orang tua mengeluhkan anaknya itu susah. Kenapa tingkah pola susah dibentuk? Apa karena pahalanya besar sebesar tantangannya? Mohon masukan. Ya, ya. Jadi mendidik anak ideologis apakah bisa disamakan dengan mendidik anak sendiri? Yang pasti man amila sholihan falinafsih. Barang siapa beramal soleh, amal soleh itu bagi dirinya sendiri. Jadi kita mau mendidik anak sendiri, ya ketika ditakdirkan mungkin belum punya anak biologis, kita punya anak ideologis, insya Allah ya kalau kita lakukan dengan sebesar-besarnya mengasah keikhlasan pada Allah, dengan sebaik-baiknya kita melakukan amalan mendidik anak ya, orang lain ya, maka insya Allah ya Allah akan berikan pahala terbaik. Ya, demikian juga menghadapi beberapa keluhan orang tua dalam mengasuh anak ya. Saya yakin kalau kita dalami lagi kasus per kasus ya,
biasanya memang orang-orang yang belum selesai dengan dirinya itu akan pasti merasakan kerepotan dalam mendidik anak. Pasti akan mengeluh. Jadi memang kita harus bantu mereka juga untuk menyelesaikan urusan dirinya sebagai orang tua, sebagai hamba Allah. Apakah dia sudah optimal berjuang menjadi hamba Allah yang diridhoi oleh Allah. Sebagai ibu, apakah dia sudah berjuang menjadi ibu yang terbaik, ya. Karena kalau itu lebih besar fokusnya, maka keluhannya akan berkurang. Yang ada adalah istighfarnya. Astagfirullah, saya belum memberi contoh terbaik. Astagfirullah, mohon ampun pada Allah. Kemudian dia lebih rajin lagi beribadah pada Allah, ya Allah, berilah hidayah. Nah, itu proses yang meluruskan sikap seseorang. Tapi kalau cuma mengeluh demi mengeluh, bahkan cenderung menyalahkan anak, itu biasanya orang tua yang mau gampang, mau instan. Jadi memang mendidik anak itu tidak instan. Benar-benar kehidupan kita itulah nanti cermin kepada anak kita. Walaupun ya demikian, kita juga tahu dalam Al-Quran nanti ada figur Nabi siapa? Nabi Nuh ya, yang diuji oleh anaknya. Itu sangat menyedihkan kalau buat saya ya. Dan itu adalah satu fakta yang diangkat oleh Allah. Ada ujian yang berbentuk seperti itu. Na'udzubillah min dzalik. Sesoleh itu Nabi Nuh ya, sekuat itu perjalanan dakwahnya, tapi qadarullah ya ada anaknya yang menolak untuk mengikuti ajaran beliau ya, memilih untuk tidak menaiki perahu yang sama dan memilih untuk lari ke atas bukit yang dia pikir itu juga merupakan cara menyelamatkan diri, tidak harus mengikuti arahan seorang nabi gitu kan. Tapi Allah Maha Besar ya, ternyata air deras itu melampaui tingginya bukit ya, sehingga anak Nabi pun terkena azab Allah. Na'udzubillah min dzalik. Artinya orang yang soleh pun dalam Al-Quran ada loh yang mendapatkan kasus seperti itu. Tapi secara umum ketika kita berjuang sebaik mungkin, Allah akan berikan yang baik. Walaupun tidak tertutup kemungkinan ada kasus-kasus. Ya, artinya kita juga tidak bisa menepuk dada gitu. Anak saya itu semuanya tuh sukses tuh karena memang saya itu rajin. Rajin belajar parenting, rajin untuk ini itu sehingga ya, nah, jatuhnya kesombongan. Alhamdulillah minta itu hati-hati, itu juga ujian. Ketika kita diberi kesuksesan, anak pinter-pinter, ya, pada hafiz Quran, pada masuk perguruan tinggi yang bagus-bagus, pada dapat kerjaan yang bagus-bagus, hati-hati juga. Jangan kemudian itu menjadi kebanggaan, menepuk dada, tapi lebih kepada ya membesarkan Allah, mengembalikan semua kepada Allah, dan meyakini itu semua atas izin Allah. Itu semua adalah karunia Allah. Ya. Kalaupun kita bisa berbagi sedikit, ya sedikit yang bisa kita lakukan. Tapi kita harus yakin yang terbesar adalah anugerah dari Allah. Usia anak kita saja itu adalah anugerah Allah. Sepandai apapun seorang ibu, kalau Allah ambil nyawa anaknya, ya nggak bisa dididik lagi karena dia meninggal. Ya kan? Jadi ketika anak itu diizinkan hidup bersama kita sampai dia dewasa, sampai dia melanjutkan perjuangan kita, itu atas izin Allah. Itu adalah anugerah Allah. Kita patut bersyukur pada Allah. Syukur itu membuat kita tambah taat pada Allah dan tambah rendah hati, bukan menyombongkan diri di tengah manusia gitu ya. Ya, jadi memang betul ya, mendidik anak itu memang tidak mudah dan pahalanya pun besar, dan juga bagaimana anak kita mendoakan seumur hidupnya ya. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ini luar biasa loh, doa ini bagus banget. Doa yang diajarkan oleh Rasulullah yang membuat seorang anak itu seumur hidupnya mendoakan orang tuanya setelah memohonkan ampun bagi dirinya. Rabbighfirli, ampunilah aku ya Allah, wali walidayya, dan kedua orang tuaku ya Allah, warhamhuma, sayangilah mereka ya Allah, kama rabbayani shaghira, sebagaimana mereka. Nah, ini ada sedikit salah translation ya. Kita sering mengartikan sayangilah mereka ya Allah berdua sebagaimana mereka menyayangi saya. Itu nanti bisa berubah. Warhamhuma kama rahmani shaghira. Tapi di sini bukan rahmani, ini rabbayani. Sayangilah mereka sebagaimana mereka mendidikku di waktu kecil. Jadi bukan hanya menyayangi. Menyayangi itu ada yang lebih sulit, yaitu mendidik. Ya, terkadang orang mendidik dianggap tidak menyayangi gitu karena tidak mengikuti semua keinginan. Karena memang pendidikan yang baik itu bukan mengikuti keinginan tapi mengikuti kebenaran.
Ya, kalau cuma mengikuti keinginan nanti anaknya mau LGBT boleh dong. Ya, karena kan keinginannya itu. Naudzubillah ya. Nah, itu jadi mendidik anak itu memang sulit, tapi kesulitan kita, sebesar itu kesulitan kita, sebesar itu kasih sayang yang akan Allah berikan pada kita. Masya Allah. Ya, jadi tetap semangat ya, ibu-ibu semua, tetap semangat. Insya Allah, innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang yang sabar. Tetap bersabar, tetap semangat, tetap optimis, tetap doakan. Ya, belajar dari ibunda siapa Imam Masjid, pasti ibu sudah tahu ceritanya ya, Imam Masjid Al-Haram ya, Imam Sudais kalau nggak salah ya, Bu Yuli ya. Ketika itu ibundanya itu mau ada kayak walimah apa gitu ya, tasyakuran, menyuguh tamu gitu ya, makanannya udah dibentangkan di atas, kalau orang Arab kan di bawah gitu ya, di karpet gitu kan. Nah, udah siap gitu, Imam Sudais itu yang masih kecil waktu itu merasa ini akan lebih sempurna kalau ditabur pasir, mungkin gitu ya perpikiran dia sebagai anak kecil. Maka dia ambil pasir, makanan itu ditabur sama pasir. Kebayang nggak sih udah selesai masak gitu, tinggal disuguhkan, tiba-tiba anak kecil menabur ke pasir gitu, pasti ya, oh ibunya itu ya getting angry lah gitu kan. Pergi kamu sana. Tapi dia masih berpikir sangat luar biasa ya. Dalam kemarahannya itu takut mengucapkan kata-kata yang nanti takutnya diaminkan oleh malaikat. Ya, jadi yang diucapkan kata-kata yang bagus saat itu. Pergi kamu jadilah imam Masjidil Haram sana. Jadi ucapannya ketika marah, ucapan yang baik. Jadilah kamu imam Masjidil Haram. Dan ternyata benar saat itu malaikat lewat ya dan mengaminkan doa-doa sang ibu yang sedang marah tadi, dan Allah izinkan ya, dengan izinnya hari ini anak kecil tersebut menjadi imam Masjidil Haram. Masya Allah. Itu pelajaran yang luar biasa loh ya, bagaimana kita bisa dengan cerdas ya menjalani kehidupan dengan anak-anak ya, kadang-kadang menyenangkan, bikin kita ketawa, kadang-kadang bikin kita bangga ya, tapi kadang-kadang ada saatnya ya membangkitkan emosi kita. Tapi itu ya emosi jiwa kita itu, kalau jiwa kita sudah terbiasa kita lapangkan ya, insya Allah menghadapi hal-hal kecil itu tidak mudah, keruh ya. Tapi kalau kita biasa sempit jiwanya ya, ada masalah sedikit juga langsung keruh, langsung emosi. Alhamdulillah. Baik ya, ada lagi pertanyaan tadi buat jawaban buat Mbak Rida ya. Salam kangen juga Mbak Rida. Ya, silakan. Mau ada pertanyaan lagi atau sekarang jam 12:30? Sampai jam berapa? Panitia, monggo. Saya Ustazah. Silakan, Bu Dokter. Mau Iya, menambahkan? saya tadi tergelitik ini Ustazah dari surat Ali Imran 159 tadi ya. Kan di situ ada maafkan ya. Terus kemudian bukan hanya memaafkan tapi juga memintakan ampunan. Ya. Kalau di dalam doa-doa itu yang sering kita temukan kan, yang kita mintakan ampunan itu orang tua gitu ya. Ada nggak sih doa minta ampunan untuk anak gitu? Doa ampunan untuk anak. Atau yang apa yang kita create sendiri doanya? Iya ya, kalau doa ampunan biasanya buat orang tua ya, terutama orang tua yang sudah meninggal. Kenapa coba? Karena mereka udah nggak bisa minta ampun lagi. Dan kita itu biasanya adab anak mendoakan orang tua kan, yang mana asumsinya orang tua itu bisa saja sudah tidak ada. Ya, jadi kalau Tapi seringkali orang tua itu jadi karena memang doanya ada seperti itu, seringkali ini saya mungkin ya yang merasa ya kalianlah yang doain kita gitu ya, orang tua. Belum ada pikiran gitu ya, mungkin karena memang belum pernah baca doanya, itu jadi nggak kepikiran untuk memintakan ampunan untuk anak-anak, padahal bisa jadi ya itu juga penting ya. Iya,
Iya, biasanya memang kita Nah, dua yang ya, antara yang sudah spesifik dengan yang umum. Nah, kalau menurut saya ini secara umum ya, surat Al-Imran ini buat kita semua dalam berbagai tugas kita ya. Ini keteladanan kita kepada Rasulullah SAW yang dinasihati oleh Allah untuk bersikap seperti ini kepada siapapun ya, pada orang-orang di sekitarnya, pengikutnya ya. Tapi ini juga bisa menjadi pesan buat orang tua untuk bersikap kepada anak-anaknya. Ya, jadi ini secara umum ya. Kalau saya memahaminya seperti itu. Jadi kasih sayang itu kepada manusia dewasa saja. Kita harus berjuang agar manusia dewasa merasakan kasih sayang Allah dengan sikap kita, gitu. Dengan kelembutan kita. Apalagi anak-anak, ya, apalagi anak-anak yang masih belum dewasa, ya, yang mana mereka masih memiliki pandangan yang sangat terbatas, gitu ya. Orang tuanya lah itu seperti dunia dia gitu. Ketika orang tuanya bersikap lemah lembut, maka dia merasa kenyamanan di dunianya. Bukan sikap tertekan ya, karena kita banyak dapati anak-anak yang disikapi dengan kasar ya, walaupun mungkin niat orang tuanya baik, akhirnya dia merasakan ketertekanan dalam jiwa dia. Nah, di sini menarik ya kalau menurut saya, ya jawaban saya masih di sini, tapi nanti kalau saya dapat jawaban yang lain, saya WA Bu Yulia. Ya, jadi secara yang umum di sini kedua Ustazah iya, tentang tadi ya, iya, oke, eh, ulul aid ulul aidi wal absar. iya, Eh, dan keteladanan ya. Kadang-kadang kita sebagai orang tua tuh udah merasa ngasih keteladanan, tapi iya, ternyata menurut anak-anak itu B oh, aja gimana? gitu, nggak menarik gitu keteladanan yang kita berikan. Iya, Lebih menarik hal yang lain gitu. iya, Eh, Khususnya untuk anak-anak remaja mungkin ya, karena memang anak remaja kan keterikatannya sudah berbeda gitu ya. Waktu kecil mungkin SD gitu ya, mereka dekatnya dengan orang tua. Tapi kalau udah SMP udah mulai nyari patron yang lain, iya, kayak benar. udah nggak menarik gitu apa yang dilakukan oleh orang tua nih, lebih menarik yang lainnya. Ini gimana ya, Saudara, Iya, betul. menyikapi hal yang seperti ini? Iya, Kadang-kadang jadi merasa ini, aduh kok aku udah nggak menarik lagi gitu ya, maksudnya iya, udah ya itu bukan nggak menarik dalam hal yang gimana-gimana gitu ya, maksudnya tadi jadi apa yang kita lakukan itu nggak dianggap sesuatu yang menarik sehingga iya, diabaikan oleh anak-anak kita, iya, sementara kita kan pengennya anak-anak menjadi ulul aidi wal absor gitu ya. iya. Iya, saya setuju, kadang kita merasa kecil hati ya kalau kita jumpai, peer group anak-anak kita kok kayaknya lebih, influence ya, lebih memberi pengaruh yang segera gitu kan ya, kepada anak-anak. Hmm. Mungkin juga peer group dalam artian, berbagai, hal yang dia jumpai di lingkungannya maupun mungkin di media sosial, yang kok kayaknya cepet banget gitu loh, kita susah payah dia ngelihat medsos sebentar terpengaruh kan gitu ya. Ya memang Hmm. ada usia di mana memang dia mulai lebih berkembang lagi ya, mengeksplorasi dunia gitu kan, bertemu dengan teman, kadang dikatakan, peer group-nya itu lebih memberi pengaruh, bertemu dengan lingkungan baru yang membuat dia tertarik lebih. Tapi saya yakin ya, eee, yang namanya golden age ya, usia-usia keemasan itu memang di usia awal. Jadi, dan usia remaja itu ini loh, sebentar aja gitu, itu sebentar dia ada gejolak yang memang luar biasa. Tapi kalau di masa awalnya dia kuat ya, atas keteladanan dari orang tua, atas nilai-nilai dari orang tua, maka saya yakin insya Allah dia akan cepat kembali kalaupun kita merasa dia rada-rada menghilang dari sekitar kita gitu ya. Kok kayaknya ibunya nggak terlalu mau dipengaruh nih sekarang gitu ya. Jangan terlalu reaktif juga kalau itu hanya beberapa tahun sifatnya dan itu juga gejolak mereka sebagai anak remaja ya. Tapi kalau kita sudah memberi yang terbaik di usia-usia awal kehidupan mereka, insya Allah itu akar yang kuat. Bu. Akar itu, kalaupun pohon itu ditebang, ya sebentar aja tumbuh lagi kalau akarnya itu memang benar kuat. Kalaupun sampai tumbang dia akan tumbuh lagi. Apalagi cuma sekedar ketiup angin gitu ya, ngelewat sana, ngelewat sini. Kalau akarnya kuat dia tidak akan tumbang ya, insyaallah ya. Jadi yakinlah ya,
dengan kita berjuang untuk ya terus-menerus memperbaiki diri kita, memohon pertolongan kepada Allah, ya mendoakan anak kita, melakukan yang terbaik, menyampaikan nilai-nilai yang terbaik, ya maka itu akan menjadi landasan yang kuat bagi kepribadian anak, ya terutama dalam masalah-masalah yang terkait dengan nilai, ya, kejujuran, ya kemudian taat kepada Allah, ya itu adalah hal-hal yang sangat kuat pada diri seseorang. Walaupun mungkin ya dalam hidupnya ada godaan-godaan yang tertentu, tapi dia akan kembali ya kalau kita memang sudah berusaha menanamkan dengan kuat. Ya, insya Allah. Karena sesungguhnya Allah lah yang maha ya menjaga anak-anak kita. Allah yang memberikan hidayah bagi anak-anak kita. Ya, dan anak-anak kita itu belum selesai fase kehidupannya. Ya, kadang-kadang mungkin boleh jadi ada orang yang baiknya itu keluar ketika orang tuanya sudah wafat. Orang tuanya nggak pernah tahu dalam hidupnya bahwa anaknya itu baik. Walaupun dia sudah memberikan yang terbaik, yang dia tahu anaknya dia kok nakal gitu. Tapi ternyata ada fase-fase pertaubatan. Kita kan melihat juga di tokoh-tokoh yang, wah, kayak apa gitu ya. Dapat hidayah gitu, itu kan takjub ya. Ya. Bahkan saya tuh paling sering ngulang-ulang ceritanya Jerome van Cleveren, ya, politisi Belanda yang sangat benci dengan umat Islam. Dia sebagai politisi 10 tahun jadi anggota DPR di Belanda, itu kerjaannya bikin advokasi, membuat aturan yang memadamkanlah perjuangan kaum Islam ya, termasuk dia yang melarang berdirinya apa itu menara di masjid-masjid di Belanda. Pokoknya kerjaan dia tuh cuma gitu, kebencian-kebencian. Sampai ketika dia selesai jadi anggota DPR pun ya dia berniat untuk menulis buku yang judulnya dia udah punya, yaitu anti-Islam. Karena dia mengatakan Islam itu agama yang berbahaya, ini harus dicegah untuk berkembang. Dia membuat buku itu dengan sangat serius, melakukan penelitian, ya membuka berbagai pustaka, ya bertanya kepada tokoh-tokoh. Qadarullah ya, atas izin Allah, justru dengan kesungguhannya dia itu untuk menggali Islam, akhirnya dia mengambil kesimpulan loh, kok Islam itu ternyata tidak seperti yang dia persepsikan selama ini yang dia dapat dari berbagai media. Oh, Islam itu sebenarnya bagus. Konsep ketuhanannya lebih hebat dari konsep Trinitas yang selama ini dia ragukan. Keteladanan Rasulullah itu begitu nyata, orang yang luar biasa. Waduh, kata, berarti saya udah percaya nih sama Islam. Akhirnya dia tidak bisa menolak lagi untuk menerima Islam dan masuk Islam. Dan hari ini dia menjadi salah satu dai yang sangat luar biasa di Belanda. Coba bayangkan, manusia seperti itu gitu, yang pernah melakukan upaya yang luar biasa gitu, menyakitkan hati umat. Tapi atas hidayah Allah, dia sekarang menjadi pembela terdepan. Jadi kita ngelihat manusia, termasuk anak-anak kita, juga jangan kayak Tuhan ngelihat anaknya. Enggak maksudnya seperti orang yang menentukan, wah anak saya nggak benar nih gitu ya. Karena kita tidak tahu sesungguhnya siapa anak kita, di usia berapa dia akan keluar kebaikan-kebaikan yang kita ajarkan ya. Mungkin juga melakukan hal yang ekstrim tapi ternyata ada pertaubatan, kita tidak pernah tahu. Nah, tapi dengan mempelajari cerita-cerita orang-orang yang bertaubat, orang-orang yang hijrah, itu memberi optimisme. Ya, mungkin kita juga kenal tuh artis Gito Rolis gitu ya. Dia katakan, "Oh, saya sudah melakukan semua kemaksiatan." Ya, tapi ketika dia mau wafat, apa yang terjadi? Indah sekali. Jalan hidup ketika kembali kepada Allah-nya. Artinya, taubatnya insya Allah mudah-mudahan diterima. Ya, jadi itu yang membuat kita juga jadi lebih optimis dengan anak kita. Insya Allah anak kita lebih baik. Dari kecil kita sudah doakan, kita sudah berusaha yang terbaik, memberi nafkah yang halal, insya Allah gitu. Ya kalaupun ada riak-riak ya, itu dinamika kehidupan ya. Dan memang kita juga berada di era yang tidak pernah kita tinggali sebelumnya. Ya, itu eranya anak-anak kita ya. Mereka itu digital native ya, native digital ya. Penghuni asli era digital. Sementara kita digital imigran yang berimigrasi dari era non digital ke era digital ya kan. Jadi ada apa kayak semacam penyesuaian ya. Mereka dari lahir udah ngeliat HP gitu. Kita pakai HP-nya cuma buat WA gitu kalau saya gitu, yang lain-lain nggak pakai. Ya, artinya boleh jadi ada dinamika di sana, ada permasalahan di sana. Maka bagus juga nih Salim Merdeka ini
bikin literasi digital buat para orang tua, misalnya kan itu membantu orang tua untuk bisa lebih memahami anak-anaknya. Ya, ala kulli hal, mudah-mudahan Allah mudahkan kita semua bisa menjalankan peran terbaik ya dan memudahkan anak-anak kita menemukan jalan hidup mereka yang terbaik ya, bermanfaat bagi dirinya, bermanfaat bagi umat ya, insya Allah mudah-mudahan. Ya, mungkin begitu Bu Yulia. Ya, alhamdulillah. Jazakallah khair. Ya, Wa Iyaki. Baik ya, Insyaallah. kan ya, sepertinya sudah masuk waktu zuhur nih. Ustazah. Insyaallah saya ambil alih ya karena Mbak Herlina anaknya sedang ke kamar mandi kerja. Sip. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jazakillah khair Ustazah atas ilmu yang telah disampaikan, Masya Allah. Atas jawaban-jawaban dari pertanyaan juga. Terima kasih Ustazah. Semoga bermanfaat dan bisa direalisasikan oleh kita semua. Atas izin Allah, insya Allah mudah-mudahan Allah mudahkan. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita semua untuk mendidik anak-anak kita menjadi generasi sesuai yang Allah harapkan, yang sesuai Al-Quran ya. Kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ditutup dengan doa. Ustazah mau doa Ustazah atau langsung saja? Ya, kita doa bersama-sama untuk anak-anak kita ya. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yu'afi ni'mahu wa yukafi'u mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Rabbi ij'alni muqimas salah wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Tutup dengan doa akhir majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakallahu khair untuk ibu-ibu semua yang sudah bergabung. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Jazakallah khair Ustazah. Mohon maaf lahir batin. Jazakillah Bu Yulia dan ibu-ibu semua. Jazakallah khair. Ustazah.